Kampus perlu berbenah. Setelah 8 tahun, Universitas Negeri Semarang tak menggelar penganugerahan doktor honoris causa. Di masa kepemimpinan Rektor Fatur Rahman, UNES bermanuver memberikan gelar doktor kehormatan kepada tokoh agama, politikus, dan bahkan mantan narapidana kasus korupsi dalam waktu berdekatan. Usai memberikan gelar kehormatan kepada Habib Lutfi bin Yahya dan Erlangga Hartanto, tak berselang lama UNES kembali memberikan gelar kehormatan kepada Nurdin Halid dalam bidang industri olahraga. Hal ini langsung menjadi sorotan publik, mengingat rekam jejak Nurdin Halid yang coreng-moreng. Tidak salah jika banyak pihak yang turut mempertanyakan dasar pemberian gelar kehormatan kepada mantan ketua PSSI dan mantan narapidana korupsi Bulog itu. Tentu kita tidak lupa kasus korupsi Bulog pada tahun 2004 dan muramnya kondisi persepak bolaan nasional di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Adanya fenomena pemberian gelar secara serampangan patut kita pertanyakan. Pasalnya, pemberian gelar tersebut seharusnya diberikan kepada seseorang yang memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan keilmuan, kemanusiaan, dan memiliki citra yang baik, bukan tujuan lain yang syarat akan kepentingan tertentu. Mengutip laporan utama majalah Tempo edisi 13 Februari 2021, ada beberapa pemberian honoris causa yang kontroversial selama setahun terakhir, seperti pemberian gelar kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Pemberian gelar ini ditengarai adanya kepentingan Sutrisna Wibawa yang saat itu masih menjabat sebagai Rektor UNY dan dinilai sedang berancang-ancang dalam pemilihan Bupati Gunung Kidul. Selain itu, pemberian gelar kehormatan juga pernah dilakukan oleh Universitas Diponegoro ke Ketua DPR Puan Maharani dalam bidang kebudayaan dan pembangunan nasional di tahun 2020. Kampus seharusnya menjadi lembaga intelektual yang melahirkan nalar kritis dan terbuka, justru mengalami dekadensi dengan ringan tangan memberikan gelar kehormatan kepada aktor politik dan bahkan mantan narapidana kasus korupsi. Hal ini patut dicurigai adanya transaksi yang syarat akan kepentingan ekonomi politik. Pemberian gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang belum terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat luas menunjukkan bahwa kampus secara banal melecehkan dirinya sendiri sebagai institusi akademik. Sejak diberlakukannya Peraturan Mendikbud Nomor 65 Tahun 2016 tentang gelar doktor kehormatan, aturan mengenai persetujuan dari kementerian dihapus, sehingga tata cara dan syarat pemberian gelar dikembalikan kepada kampus masing-masing sesuai semangat otonomi perguruan tinggi. Celah ini kemudian memberikan kesempatan bagi sejumlah pihak tertentu yang memanfaatkan otonomi kampus guna memberikan gelar kehormatan kepada pihak-pihak tertentu. Aturan pemberian gelar juga diatur melalui Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian gelar doktor kehormatan. Dalam pasal 3 poin B dan C yang mengatur persyaratan dasar, disebutkan bahwa calon penerima gelar kehormatan harus memiliki kepribadian dan citra publik yang baik dan memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik. Melihat dua poin tersebut, jelas Nurdin Halid tidak memenuhi persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh calon penerima gelar kehormatan sesuai dengan pasal 1.7. Selain itu, transparansi pemberian gelar juga sangat diperlukan kepada orang yang layak. Pemberian gelar diharapkan atas dasar pengkajian serius oleh tim peninjau terhadap kontribusi setiap calon, guna mengantisipasi jika ditemukan hal-hal keliru supaya tidak mencoreng nama baik kampus itu sendiri. Sudah saatnya kampus perlu berbenah agar otonomi kampus tidak digunakan sewenang-wenang, sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kampus sebagai wadah murni pengembangan ilmu. Pemberian gelar honoris causa bukanlah barang cenderamata yang dengan mudah diberikan kepada seseorang, terlebih jika pemberiannya syarat akan kepentingan ekonomi politik. Salam redaksi.